Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang menuju ke sekolah untuk mengajar. Wanita itu bernama Ling, yang merupakan seorang guru di sebuah SMA di Singapura. Setibanya di tempat parkir, Ling mengeluarkan sebuah obat dan menyuntikkannya di perut. Obat itu merupakan hormon kesuburan dan ia sudah bertahun-tahun melakukan itu karena belum juga dikaruniai seorang anak. Meski pelajaran bahasa Mandarin membuat anak-anak di sana tidak semangat belajar, Ling tetap serius untuk mengajari mereka. Setelah selesai mengajar, Ling pun pulang ke rumahnya. Di sana ia tinggal bersama suami dan ayah mertuanya yang sedang mengalami stroke. Karena Ling setiap hari harus pergi bekerja, ia pun menyewa seorang pengasuh untuk merawat mertuanya itu. Meski begitu, Ling juga tetap merawat mertuanya itu dengan penuh kasih sayang sebelum dan setelah pulang bekerja. Setelah itu, Ling menyiapkan makan malam. Di malam harinya, Ling dan mertuanya terlihat menunggu kedatangan suaminya yang akhir-akhir ini sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali. Keesokan harinya, Ling pergi sendiri ke rumah sakit untuk memeriksa kesuburannya. Kemudian dokter di sana mengatakan kalau Ling sekarang berada pada masa kesuburan dan memintanya untuk mencoba lagi dengan suaminya. Di saat mau pulang, tanpa sengaja ia bertemu salah satu muridnya yang bernama Wei Lun yang sedang berobat. Karena saat itu Wei Lun pergi sendiri, Ling pun mengantarnya pulang ke rumah dengan menaiki mobilnya. Di tengah perjalanan, Ling akhirnya mengetahui kalau Wei Lun tinggal sendiri karena orang tuanya sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Di saat turun dari mobil, Wei Lun sempat mengatakan sesuatu yang kurang enak didengar. Ling yang mendengar hal itu hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Ternyata maksud dari perkataan itu adalah para murid di kelasnya yang selalu membuat onar dan tidak serius untuk belajar. Setiap hari, Ling selalu menyuntik hormon kesuburan dan rasa sakit yang ia derita sudah biasa ia rasakan selama bertahun-tahun. Di dalam kelas saat Ling sedang menatap ke arah jendela, Wei Lun secara diam-diam memotretnya dari belakang. Keesokan harinya di saat Ling sedang mengadakan ulangan, tiba-tiba ia ditelepon oleh adiknya yang telah menunggunya di luar sekolah. Namun baru sebentar, Ling meninggalkan kelas, semua muridnya langsung keluyuran, kecuali Wei Lun yang tinggal seorang diri. Ternyata adiknya Ling merupakan seorang pedagang duren. Namun karena durennya sering tidak laku, ia pun datang meminjam uang kepada kakaknya itu. Dan Ling selalu memberinya uang untuk ditukar dengan sekantong duren. Sekembalinya Ling ke dalam kelas, ia tidak merasa kaget melihat beberapa muridnya sudah tidak ada di tempat. Ia pun tetap melanjutkan pelajaran. Beberapa saat kemudian, Ling memperhatikan Wei Lun yang selalu melihat ke arah duren yang dibawa olehnya. Ling yang mengetahui Wei Lun sedang lapar, langsung mengajaknya untuk makan duren bersama. Dan sejak saat itulah hubungan mereka mulai akrab. Di malam harinya, sesuai dengan anjuran dokter, Ling terlihat menunggu kepulangan suaminya untuk bermesraan. Namun sepulangnya ke rumah, sang suami yang bernama Andrew malah menolak ajakan tersebut dan mengatakan kalau mereka sudah melakukannya selama 8 tahun dan belum juga berhasil. Keesokan harinya, Ling meminta Andrew untuk merawat ayahnya karena pengasuh mereka tidak datang dan ia harus pergi bekerja. Saat berada di kantor sekolah, Wei Lun meminta izin kepada Ling untuk menunda ujian karena dirinya akan mengikuti latihan bela diri, dan Ling pun langsung memberinya izin. Karena penasaran, Ling datang ke tempat latihan dan melihat Wei Lun yang sangat bersemangat dalam latihan.
Dan saat itu Ling pun kembali teringat pada masa mudanya dulu yang penuh semangat tanpa adanya beban. Pada sesi ujian berikutnya, hanya Wailun yang menghadiri kelas tersebut. Beberapa saat kemudian, Ling mendapat telepon dari pengasuh mertuanya yang mengingatkan kalau jam kerjanya sudah selesai. Karena saat itu Wailun belum menyelesaikan ujiannya, Ling pun terpaksa membawa sang murid untuk pulang ke rumahnya. Di sana Wailun terkejut melihat kondisi mertuanya Ling yang meskipun lumpuh, tapi tetap bisa berpikir cerdas. Terbukti saat pria tua itu membantu Wailun mengerjakan PR-nya. Setelah itu mereka pun makan bersama selayaknya sebuah keluarga dan suasana pun terasa hangat dengan kehadiran Wailun. Keesokan harinya di saat Ling menyuntik hormon, ia tidak sengaja tertidur di dalam mobil. Beberapa saat kemudian datanglah kepala sekolah yang segera membangunkannya. Melihat kondisi Ling yang lemas dan pucat, kepala sekolah pun memperbolehkannya pulang. Beberapa hari kemudian, Ling kembali datang ke rumah sakit tanpa didampingi oleh suaminya. Karena kemarin Andrew tidak mau mencoba, ia pun memutuskan untuk mencoba program bayi tabung dengan bibit suaminya itu. Namun dokter di sana menyarankan agar Ling menggunakan bibit terbaru dari Andrew. Karena suaminya itu susah dihubungi, Ling pun terpaksa menjalani program bayi tabung seorang diri. Beberapa hari kemudian, Ling yang sedang dalam perjalanan pulang bersama Wailun tiba-tiba mendapat telepon dari dokter yang mengabarkan kalau hasil bayi tabungnya gagal. Mendengar kabar itu, Ling hanya bisa diam dan langsung memberhentikan mobilnya. Ia lalu memutar musik dengan keras. Di sana Ling merasa sangat sedih atas nasib buruk yang dialaminya. Di hari berikutnya, tibalah saatnya Wailun mengikuti lomba dan ditonton langsung oleh Ling yang datang bersama mertuanya. Di pertandingan itu, Wailun berhasil menunjukkan penampilan yang sangat memukau dan menjadi juara pertama. Setelah pertandingan selesai, Ling mengajak Wailun untuk merayakan keberhasilannya dengan pergi makan duren bersama mertuanya. Di rumah, saat sedang memeriksa PR para muridnya di sekolah, tiba-tiba Ling tersenyum melihat nama Wailun, sampai-sampai ia tidak sadar kalau tintanya sudah membasahi kertas. Sejak kedekatannya dengan Wailun, Ling kembali bersemangat menjalani hidup. Keesokan harinya, di saat Ling sedang di jalan, ia tidak sengaja melihat suaminya sedang berduaan dengan seorang wanita. Ternyata perselingkuhan suaminya itu sudah lama diduga oleh Ling yang juga merasa bersalah karena tidak bisa memberinya keturunan. Setelah itu, Ling kembali pulang untuk merawat mertuanya. Di sana Ling tidak bisa menahan semua kesedihannya dan ia hanya menginginkan seorang pria yang benar-benar tulus mencintainya. Melihat menantunya itu bersedih, sang mertua hanya bisa memberi isyarat untuk tersenyum. Kemudian, di saat Ling terbangun dari tidurnya, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi dan langsung menggendong bayi tersebut. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Saat hujan mulai turun, Ling merasa heran kenapa sang mertua tidak merespon panggilannya. Sehingga Ling pun menyadari kalau mertuanya itu sudah meninggal dunia. Peristiwa itu sangat mengguncang perasaan Ling. Beberapa hari kemudian, Ling kembali mengajar seperti biasanya. Setelah selesai mengajar, Ling seperti biasanya mengantar Wailun pulang ke apartemen. Sesampainya di depan apartemen, Wailun tiba-tiba mimisan. Ling yang merasa khawatir dengan kondisi sang murid berinisiatif untuk mengantarnya sampai ke dalam apartemen.
Dan di sanalah terjadi perbuatan tidak senonoh yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru dan muridnya. Sejak kejadian itu, Waylon sangat berambisi untuk mendapatkan cinta dari gurunya tersebut. Sampai-sampai ia setiap hari menunggu Ling di kantornya dan membuat guru-guru lain mulai curiga dengan hubungan mereka berdua. Karena merasa risih dengan Waylon yang selalu mengikutinya, Ling pun menegurnya dengan keras sambil berkata kalau semua yang terjadi kemarin hanyalah kesalahpahaman. Di tengah perjalanan, Waylon yang masih kecewa dengan kejadian tadi tiba-tiba memaksa keluar dari mobil, sehingga membuat Ling kehilangan konsentrasi dan menabrak mobil lain. Kecewa cintanya ditolak, Waylon pun langsung pergi meninggalkan gurunya itu. Keesokan harinya, Ling pergi ke sekolah dengan menaiki bus. Tiba-tiba saja, Waylon muncul di hadapannya dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Di sekolah, Waylon senyum-senyum sendiri memandangi foto Ling yang diam-diam diambil dari ponselnya. Tiba-tiba temannya yang jahil merebut ponsel Waylon sehingga terbongkarlah rahasianya. Akibat kejadian itu, Waylon dipanggil kepala sekolah dan ditanyai kenapa foto-foto itu bisa berada di ponselnya. Namun remaja itu hanya bisa terdiam. Setelah itu, kepala sekolah memanggil guru Ling dan memperlihatkan foto-foto yang diambil oleh Waylon. Karena kejadian itu, Ling pun dipecat dari sekolah tersebut. Setelah itu, Ling dan Waylon pun pulang bersama. Di dalam mobil, Waylon sangat ingin memeluk gurunya tersebut, namun Ling menolak dengan membalikan mukanya. Beberapa saat kemudian turunlah hujan dan Waylon langsung keluar dari mobil sambil diikuti oleh Ling. Pada akhirnya mereka pun saling berpelukan dan itu merupakan terakhir kalinya mereka bertemu. Sementara itu Ling dan Andrew akhirnya resmi bercerai setelah menikah selama 8 tahun. Beberapa hari kemudian, Ling yang masih penasaran kembali mencoba untuk melakukan tes kehamilan. Dan pada akhirnya, Ling kini positif hamil setelah menunggu sekian lama. Di akhir film diperlihatkan Ling kembali pulang ke kampung halamannya di Malaysia. Dan film ini pun selesai.